Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Marlia. Di sini saya bersama rekan saya Ayu akan menjelaskan tentang anak berbakat, yang mana anak berbakat ini mempunyai 4 pembahasan atau 4 poin, yang mana poin-poin tadi sudah dijelaskan oleh Ayu. Dan di sini saya akan membahas tentang identifikasi dan asesmen. Nah, sekilas tentang anak berbakat itu yaitu anak yang kemampuannya di atas rata-rata atau kemampuannya nilai potensinya lebih dari anak-anak yang lainnya. Baik, menurut Renzul Agnes Triharjaningrum 2007 sebagai guru besar anak berbakat yang disebut juga gifted dari Amerika juga mengidentifikasikan bahwa seorang anak dapat dikatakan sebagai anak berbakat apabila mereka mempunyai 3 karakteristik, diantaranya yaitu inteligensi yang tinggi di atas rata-rata IQ-nya, yaitu lebih dari 130. Nah, jadi menurut Agnes ini bahwa anak berbakat itu yaitu bisa dikategorikan bahwa anak itu mempunyai IQ di atas rata-rata, yaitu lebih dari 130. Kalau anak-anak rata-ratanya biasanya dalam artian normal atau gitu ya, rata-ratanya antara 126, 27, 100 dan seterusnya. Kalau anak yang lebih dari 130 itu bisa dikatakan anak berbakat. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa anak itu berbakat. Namun kita bisa mengetahui anak berbakat itu kita bisa lihat dari usia 4 tahun ke atas ya, atau kita juga boleh atau bisa berkonsultasi pada pakarnya atau pada ahlinya, kepada psikiater tersebut ya. Terus yang kedua yaitu kreativitas yang sangat tinggi. Jadi anak berbakat itu mempunyai kreativitas yang sangat tinggi. Contohnya ketika anak 5 tahun contohnya atau 3 tahun ya, si anak itu mempunyai keberbakatan dalam bidang melukis. Nah, di sana anak mampu melukis sesuatu gambar ya yang sangat indah, padahal temannya si anak pada usia 5 tahun itu hanya bisa menggambar seperti orang-orangan atau pohon seperti itu. Tapi anak berbakat ini sudah mampu melukis seperti halnya pelukis yang sangat bagus gitu, seperti orang dewasa misalnya. Nah, ini bisa disebutkan juga anak yang mempunyai kemampuan tinggi atau disebut juga anak berbakat. Nah, yang ketiga, motivasi dan komitmen terhadap kerja atau tugas yang sangat tinggi. Jadi anak berbakat ini cenderung sangat tinggi dalam hal kreativitasnya ya, motivasinya, keinginannya sangat tinggi, berbeda dengan teman-teman sebayanya atau teman yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, asesmen. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan berkaitan dengan pembelajaran anak. Menurut Rosenberg, Sondari Danani tahun 2014 yang menjadikan cucu Sundari dan Isnani 2010
tentang asesmen, yaitu merupakan proses pengumpulan data atau informasi secara sistematis dan komprehensif tentang potensi individu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program dan memberikan layanan, intervensi atau pembelajaran setepat mungkin bagi perkembangan individu yang bersangkutan secara optimal. Yaitu asesmen ya. Jadi si anak diarahkan ke perbakatan anak tersebut. Seperti anak berbakat tentang melukis, maka anak dilatih untuk melukis dan sebagainya. Terus yang terakhir yaitu pendekatan dalam pembelajaran. Menurut Renzulli mengemukakan bahwa potensi-potensi itu tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Jadi tadi sudah jelas ya, di atas sudah dijelaskan bahwa faktor lingkungan, keluarga, sekolah sangat berpengaruh bagi anak yang berpotensi tinggi. Nah, jadi model pendekatan Renzulli inilah yang sekarang banyak digunakan dalam pengembangan keberbakatan atau disebut juga giftedness ya. Nah, dalam artian bahwa setiap anak mempunyai potensi keberbakatan beberapa atau kombinasi berbagai bidang keterampilan yang harus mendapatkan dukungan lingkungan supaya potensi itu dapat terwujud ya. Sekalipun potensi keberbakatan sebagai natur biologis atau sangat penting, namun tak kalah penting juga yaitu faktor lingkungannya, yaitu menyangkut keluarganya, orang tuanya, teman sebayanya atau teman bermainnya, dan pendidikan ya. Tentunya sekolah harus mendukung kepada anak tersebut. Kesemuanya itu harus didasari dan didukung untuk mengoptimalkan dan memberikan motivasi atau dorongan kepada anak berbakat untuk mencapai prestasi yang sangat maksimal. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.